Ini kan jelas halo, ini Lepi Densu. Minta nomor rekeningnya ya buat dicantumkan dulu. Ini yang minta siapa nih? Catat, Elmi. Halo. Lanjut Kak. Agak tinggiin Kak dikit. Mohon maaf. Ya, udah paham kan? Balik ke kiri. Agak ke kiri Kak. Kiri Kak. Nah, sebentar Kak. Ya, Oh, iya. kiri-kiri. Nanti minta fotonya. Oh, pot. Ya udah paham kan teman-teman kan? Nah, Agak bawah kesini Kak. sudah. Oh, punten. Naikin dikit Kak. Punten. Oke. Ini ada yang live ya? Iya. Enggak. Hah? Ada Bang. Ini nggak bisa sih sinyalnya. Oke. Sinyal jelek. Oke. Ya, Kasih kami Kak. juga di samping itu kalau buat yang live itu kita salah satu calon Bupati Kolaka Timur kita buat laporan pidana atas dugaan penipuan tapi dipanggil nggak datang. Semoga datang, itu aja pesan buat saya buat yang live. Oke, kami lanjutkan. Boleh Bang. Kami mengatakan bahwa Nopi kalau punya etikat baik bukan berdandan bersolek terus ngomong-ngomongin ingin baik Agus nggak bisa dihubungi. Dia itu hanya datang pada saat sekali doang, habis itu nggak pernah datang lagi. Datang pun hanya mempermalukan Agus dan keluarga. Nah, kalau Agus sekarang dikatakan tidak memanfaatkan uang itu, justru kan gini logikanya. Kenapa kita laporkan orang? Karena kita anggap orang itu melanggar hukum. Nah, bukan kalau sudah melaporkan orang terus masih minta uang sama dia, ya pasti kan nggak bagus gitu. Karena kita anggap itu perolehan uang itu dari hal yang kita laporkan tidak benar. Kecuali dia kembalikan ke rekening Agus atau dia transfer ke rekening Agus, baru dia bilang itu uangnya udah kami kirim, tinggal laporkan. Nah, itu berbeda. Ya Gus, kira-kira gitu. Ada pernah dapat uang lagi dari Nopi? Belum. Belum pernah ya? Jadi sekarang bukannya mengurus Agus malah capek mencari pembenaran gitu. Dan ternyata Gus gini Gus, dia pernah melakukan donasi 2 hari saya dapat uang buat kamu yang 35 juta itu. Itu yang diserahkan ke kamu. Karena kurang donasinya makanya dia minta bantuan si kau-kau, si Siri dari Makassar podcast untuk mengumumkan nomor rekeningmu, membantu seikhlasnya. Akhirnya dari sedikit jadi bukit, uangmu 1,4 M. Uangmu inilah yang dijamin katanya kalau diambil sama Nopi akan diganti sama siapa? Silakan cerita. Kalau itu uang dipakai nggak dikasih ke Agus, siapa yang mau menggantikan uang itu buat Agus? Ada yang suruh. Nah, karena dianggap itu Densi ini mengatakan bahwa Agus punya uang kan, haknya Agus kan, betul. Jadi kalau sudah yang punya podcast yang mempublikasikan berita ini mengatakan itu uang Agus, kenapa lagi yayasan menahan? Saya baca kok WA-nya, Teh nanti pakai nomor rekeningmu, iya makasih. Jadi nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa di situ. Justru mungkin yayasan berterima kasih, alhamdulillah makan gede nih nanti. Ternyata bukan kecolongan, kena prank. Karena niat masyarakat membantu langsung ke rekening Agus lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap yayasan. Mungkin selama ini orang gila maupun anak balita nggak bisa komplain, tapi Agus sangat selektif dan teliti penggunaan uang itu. Ini dituduh ambil emas, dituduh beli handphone mahal, beli emas, masih beritanya pun postingan tetap nggak pernah diturunkan. Tapi udah kita luruskan ya. Apalagi pertanyaan? Bang, soal pengobatan di Singapura ini Nanti kalau pengobatan nanti yang ngomong Krisna aja ya. Ya, Karena kami berbagi tugas untuk masalah pengobatan dan biaya semua. Saya minta tolong Krisna beresin semua gitu. oke. Karena kalau semua saya urus semua, saya pusing gitu kan. Tapi yang penting ada salah satu yayasan juga
harusnya ketemu kemarin karena hujan akan menanggung sepenuhnya biaya pengobatan Agus. Kami dapat juga. Jadi tenang aja Gus. Walaupun uangmu sekarang di tangan orang, tapi tangan Tuhan tetap mengisi kantong dan kesehatan Gus ya. Hebat ini Agus nih. Tepuk tangan dulu dong buat Agus. Jadi artinya Trisna jadi pengganti Junaidi apa? Pengganti Junaidi apa? Trisna Mukti. Junaidi apa? Siapa sih tadi? Jainuddin. Jainuddin. Oh enggak. Zainuddin masih tetap dia bergabung dengan kita. Yang ngejek-ngejek kita itu Zainuddin tetap kita maafin. Karena fitnah udah lewat berlalu dan Zainuddin fair juga, dia mengatakan bahwa sudah ada beberapa klarifikasi harusnya hadir hari ini. Jadi Zainuddin itu hanya marah ngambek gitu. Gara-gara nggak tahu lah ya, mungkin capek juga ya. Saya bilang, "Kau hati-hati. Saya laporin kamu polisi kalau fitnah-fitnah kita." Betul nggak? Sedangkan Nobi aja kita laporin, apalagi pengecara namanya. Penjelasan yang katanya kita di Elmi dituduh beli emas. Ini ada suratnya ya buat klarifikasi aja. Ini ada tanggalnya surat pembelian sebelum, karena kan ada netizen yang menanyakan mana suratnya gitu. Ini surat sebelum tanggal kejadian. Tanggal berapa tuh Bu? Tanggal berapa? Lihat, Boleh diangkat sedikit bawa. Mau. Udah, Pak. bulan Agustus. Udahlah, kalian yang gini-gini gak usah diliatin karena nggak mungkin bohong, bukan mereka. Nggak mungkin bohong nih orang. Ini orang udah uangnya udah banyak dikasih buat dibantu orang, masa bohong lagi? Betul nggak? Walaupun istrinya pakai emas 1 kilo, Agus nggak bisa lihat. Yang dirasakan itu adalah kebaikan ketika dia menyuapkan. Ya Gus, kemarin aja Agus ini mau masuk toilet ke Agak sini dapur deh. bawa. Ya Gus. Maaf izin punten. Tahan dulu Kak. Ya nggak? Cuman klarifikasi netizen Gua- ada yang menanyakan surat. Udah nggak usah cerita ini, bawa cerita aja kenapa Agus ke toilet ke dapur, cerita itu yang penting. Oh gitu. iya, kemarin sempat pagi-pagi saya lagi masak, si Agus mau ke kamar mandi. Terus Hampir mandi di tiba-tiba dapur. Dia malah larinya ke arah dapur. Ya, itu. Saya lupa, biasanya saya ngarahin, sayanya lagi laptop di dapur, dia jadi sempat nabrak. Mudah-mudahan ditemukan kacamata yang bisa menggambarkan posisi di depan kita itu kan ada kan? Asal jangan pakai kacamatanya tiba-tiba ngelihat ada Pak Wawa dikira Elmi. Ya. Farhat gimana sama Densu kemarin udah? Densu, oke, aku lurusin. Ada postingan baru lagi ya Bang ya soal ke desa bagaimana? Udah gini. Udah. Densu itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai Siri gitu. Ragu saya.